Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Oh sehat ya. Tadi pelajaran kosong ya, makanya Bu Irfa WA kesini ya. Ada apa ya Bu Irfa WA saya? Oh gitu, ya enggak apa-apa. Katanya kemarin sama 2 hari enggak masuk, sakit. Iya Bu. Sakit apa? Sakit panas. Oh sakit panas. Tapi sekarang gimana? Alhamdulillah sekarang sudah sehat. Oke, sudah sehat ya. Sudah sehat. Gini, terima kasih ya sebelumnya Mbak Devi sudah menyempatkan datang ke sini. Iya Bu, sama-sama. Sekalian saya juga ingin curhat ke Bu Irfa. Oh iya Kak, kebetulan sekali. Ya. Mau curhat gimana? Mau curhat apa? Ya sebelum bercerita, Bu Irfa kan WA saya. Ada apa ya? Apa yang akan Bu Irfa tanyakan? Oh gitu, iya nggak apa-apa. Gini, sebelum curhat atau sebelum cerita ke Bu Irfa, gitu ya. Gimana kalau saya kasih waktu dulu? Ya biar nanti enggak melantar ke sana kemari gitu ya. Saya kasih waktu 50 menit cukup? Insya Allah cukup. Sebelumnya ini kamu sudah pernah melakukan atau apa ke saya atau di mana gitu melaksanakan konseling atau dipanggil sama guru BK atau gimana? Belum. Berarti belum tahu ya konseling individu atau apa? Belum. Oke. Di sini Bu Irfa akan menjelaskan sedikit lah mengenai apa sih konseling individu itu. Kok jangan-jangan saya dipanggil nanti ada masalah apa? Enggak, gitu ya. Konseling individu ya itu merupakan bantuan dari guru BK kepada siswanya. Untuk apa? Barangkali nanti sampean cerita ada masalah gini-gini, Bu Eva dengan senang hati membantu. Tapi yang memecahkan masalahnya siapa? Sampean sendiri, oke ya? Ya. Oke. Di sini juga ketika tadi kan masih malu-malu saya lihat itu. Jangan, enggak usah malu, enggak usah sungkan. Di sini sama saja kita sama-sama belajar. Ya, saya belajar dari masalah nanti, masalah sama apa, curhat apa, seperti itu. Ya. Terus ya selanjutnya ada juga Bu Irfa kan guru BK. Ada asas-asas yang perlu Bu Irfa pegang ya sebagai pedoman. Asas pertama, asas kesukarela. Rela apa enggak sama datang ke sini? Rela dengan sukarela ya. Nanti curhat atau cerita ke Bu Irfa ada paksaan apa tidak? Tidak ada ya. Terus yang kedua, keterbukaan ya. Keterbukaan ini nanti ketika Saman cerita, nanti Saman cerita enggak usah ada yang ditutup-tutupi. Karena apa? Ketika nanti sampean enggak terus terang, Irfa kan juga bingung maunya apa, terus solusinya bagaimana. Nah, seperti itu ya. Terus selanjutnya asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini, ini sangat penting ya, soalnya sampai ya kamu cerita ke Bu Irfa, dijaga betul rahasianya, oke ya? Sudah paham? Paham. Oke, sebelum kita mulai proses konseling individu ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa dulu. Ya, dengan berdoa dulu agar apa? Nanti semoga di tengah perjalanan atau nanti ketika sama cerita menemukan solusi-solusi yang terbaik. Itu ya. Oke, silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah tenang ya, sudah berdoa, sudah itu. Nah sekarang
seperti itu ya. Gini, sebelum Sampean sakit, sebelum Mbak Devi sakit, itu Bu Irfa dapat masukan dari bapak ibu guru yang lain, atau dapat cerita atau ya semacam saran, dapat adulan, masukan. Akhir-akhir ini kok di kelas apa-apa sendiri ya, contoh mengerjakan tugas dari bapak ibu guru, tugas kelompok kok mengerjakan sendiri seperti itu. Ada lagi kapan hari itu saya lihat jam kosong ya. Nah, jam kosong teman-teman yang lainnya itu ngerumpi. Nah, kamu kok malah tidur sendiri gitu, kamu sendiri asik dengan sendiri, HP-an sendiri seperti itu. Nah, kenapa? Nah itu Bu yang mau saya ceritakan. Oh itu, iya betul, kebetulan sekali ya. Ada masalah apa? Dimulai dari keluarga dulu ya Bu ya. Iya. Awalnya. Awalnya dulu waktu SMP kelas 3 nilai saya jelek Bu, dan ibu saya tuh nggak terima kalau nilai saya jelek. Dari situ ibu saya mulai membanding-bandingkan saya sama saudara yang nilainya bagus, sama anak-anak tetangga juga. Terus di kelas saya merasa kayak nggak dianggap gitu Bu. Apa-apa yang saya lakukan itu selalu salah gitu Bu, dan saya melakukan apapun selalu disindir-sindir Bu. Oh begitu, oke. Ya, Bu Irfa paham kok. Gini, sama merasa disindir, merasa selalu salah, merasa selalu dibandingkan sama keluarga ya, seperti itu. Apa dengan tadi menarik diri dari lingkungan, apa menyelesaikan masalah? Tidak sih Bu. Tidak ya. Terus? Ya, aku semakin merasa sendiri, nggak punya teman. Oh gitu. Nah, iya toh. Kalau menarik diri malah semakin merasa tidak punya teman. Oke. Berarti gini. Merasa itu merupakan pikiran. Ya, merasa tadi Bu, merasa dibanding-bandingkan, merasa tadi tidak ada tidak dihargai pendapatnya. Ya, terus merasa lama kelamaan sama akan tertekan, iya atau tidak? Iya, tertekan juga. Oke, mungkin di sini Bu Irfa gini ya, itu merupakan pikiran yang negatif. Itu ya, sadar apa tidak? Iya, harus saja ini Bu. Iya, kalau pikiran negatif ya. Oke, kalau gitu kita cobalah urai satu persatu. Valid apa tidak sih? Apa ya? Benar apa tidak sih keyakinan saya itu sama kenyataannya? Itu kan sebuah keyakinan, merasa itu sebuah keyakinan yang apa yang negatif. Saya itu merasa sendiri Bu, saya itu enggak itu, saya itu merasa disindir dan lain sebagainya. Itu keyakinan yang apa tadi? Yang negatif. Oke, sekarang kita urai ya satu persatu. Oke, siap. Oke, kita urai satu persatu dari teman. Tadi katanya nggak ada yang mau berteman, disindir-sindir. Contohnya bagaimana? Contohnya waktu ada kerja kelompok kan semua orang punya ide Bu, lah ide saya itu tidak dipakai. Oh seperti itu, tidak dipakai. Waktu musyawarah ya, idenya tidak dipakai. Musyawarah apa Pak? Kerja kelompok apa? Itu waktu Agustusan ada lomba hias kelas, dan saya mengusulkan untuk membeli peralatan dan ornamen agar membuat kelas bagus, tapi tidak dipakai karena kata teman saya biayanya lumayan. Oh gitu. Berarti sama di situ merasa ya, oh ide saya tidak dipakai gitu. Gini, kita luruskan. Ketika ide sama tidak dipakai, nah musyawarah kelas atau kelompok itu tadi ya, kerja kelompok tadi untuk menghias kelas. Nah, sedangkan kemampuan mereka
bagaimana gitu. Ornamen itu mahal atau murah? Mahal. Oh, mahal ya. Terus teman-temannya punya uang apa tidak kira-kira? Tidak cukup. Oh, tidak cukup ya, tidak cukup. Jadi kemungkinan ide sampean enggak kok tidak dihargai seperti itu. Teman-teman memilih opsi ya, pilihan yang lain. Bisa beli ornamen yang sederhana tapi bisa menghias kelas seperti itu ya. Berarti sudah ketemu satu, keyakinannya sama, diganti apa tidak, perlu diganti apa tidak, Perlu diganti. oke. Terus kita urai lagi dari keluarga. Tadi saya itu dibanding-bandingkan Bu. Nah, contohnya gimana? Karena nilai saya jelek Bu, makanya dibandingkan dengan orang lain. Oh gitu, nilainya jelek, terus dibanding-bandingkan dengan orang lain, dimarahi juga sama ibu. Iya. Oke. Dibanding-bandingkan itu sama siapa yang dibanding-bandingkan? Orang tua. Orang tua membandingkan sampai ya Mbak Devi ini tadi itu niatnya memang membanding-bandingkan, tidak sayang ya, tidak suka sama kamu apa, sayang biar rajin sekolahnya, biar semangat seperti itu. Biar rajin sekolahnya. Biar rajin sekolahnya ya. Berarti membanding-bandingkan itu bukan berarti tidak sayang. ya, tidak sayang. Membanding-bandingkan itu biar kamu apa? Biar rajin belajar. Biar rajin belajar. Dua ya tadi ya. Terus yang ketiga, selalu apa-apa merasa bersalah Bu, apa-apa itu yang saya lakukan salah. Contohnya Waktu saya minta izin ke orang tua buat Ya. main keluar, tapi waktu pulangnya masih dimarahi Bu. Izin dimarahi, tidak izin juga dimarahi. oh seperti itu. Oke, sebentar. Sampean itu izinnya kemana, jam berapa? Jam 4 sore. Izinnya jam 4 sore, pulangnya jam berapa? Jam 10 malam. Waduh, jam 10 malam ya. Malam sekali kalau pulang. Nah, itu dimarahin itu orang tua. Orang tua itu marahnya itu tidak suka apa khawatir? Khawatir. Ya, khawatir ya. Berarti bukan memarahi Bu, saya tiap apa itu tadi itu dimarahi, apa-apa selalu salah dan dimarahi, dan ternyata apa? Khawatir karena kalau anaknya seperti ini, seperti itu ya. Berarti tadi apa? Tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah Dibanding-bandingkan itu karena agar saya rajin belajar. Oke, yang kedua sama teman itu ya, musyawarah tidak dipakai, tidak dihargai katanya. Ternyata ada pilihan yang lebih bagus. Oke, lebih bagus. Yang ketiga, selalu dimarahi. Nah, selalu dimarahi kenapa? Karena Khawatir, bukan karena tidak sayang. Ya. Gini, Bu Irfa ada video. Ini ada video, kebetulan Bu Irfa ada video. Bisa dilihat nanti, itu barangkali penguatan dulu sampean lebih baik lagi. Oke ya, saya putarkan. Hidup itu bukan tentang apa yang terjadi, tapi tentang bagaimana kita menyikapi. Ada begitu banyak tipe orang dalam kehidupan, dan semua itu adalah pilihan. Salah satunya adalah prisoner atau tahanan. Ya, tahanan. Apa yang ada di benak kamu ketika kamu mendengar kata tahanan? Bagikan seorang tahanan yang berada dalam sebuah penjara. Rasanya tertekan, penuh beban, mungkin gak sabar.
terkurung, terpaksa, tersiksa. Rasanya ingin cepat-cepat terlepas. Rasanya pasti ingin segera bebas. Pernahkah kamu merasa hidup seperti itu? Tanpa disadari, banyak orang menjalani hidup seperti seorang tahanan. Terpenjara. Terpenjara bukan dengan ruang gerak ya, tapi terpenjara dengan pikirannya. Tanpa disadari, ada belenggu yang menahan kamu untuk maju. Ada jeruji yang membatasi potensi diri. Seringkali tanpa disadari, kamu menjadi tahanan masa lalu. Kamu hanya fokus tentang yang dulu, dan dulu. Dulu, uang saya dibawa kabur oleh teman saya. Dulu, saya ditinggal pergi gitu aja. Dulu, ketika saya terpuruk, sakit sekali rasanya. Dipermalukan, dihujani hujatan, terluka karena difitnah, trauma karena sebuah musibah. Hati-hati dengan ingatan atau memori dalam pikiran kamu. Bagaimana kamu mengingat tahun kemarin itu? Bagaimana kamu mengingat yang dulu bisa menjadi penentu masa depanmu? Saya tahu, namanya juga kehidupan. Pasti ada banyak sekali tantangan. Tidak hanya kebahagiaan yang kamu temukan, tapi mungkin saja lebih banyak kegagalan, kesedihan, kepedihan yang kamu rasakan. Kadang ada kesulitannya, kadang ada nangis-nangisnya, kadang ada juga sukacitanya. Dan itu semua sudah menjadi hal yang biasa. Mungkin dulu kamu banyak melewati lembah kekelaman, tapi coba kamu lihat sekarang dan kembali renungkan. Kamu sudah berhasil melewati semua itu, bukan? Ya, kamu selalu punya pilihan. Kejadian mana yang terus kamu tak ulang dalam pikiranmu? Pengalaman mana yang kamu simpan di dalam memorimu, dalam ingatanmu? Pikirkan dengan matang sebelum kamu memutuskan, karena itu yang akan menjadi landasan untuk memulai langkah kamu ke depan. Jika saya ibaratkan dengan memori ingatan itu seperti memori handphone kamu, saya yakin kamu pasti punya banyak foto-foto di situ. Tapi kalau kamu membuat album sesuai seperti yang kamu mau, kamu punya kendali penuh foto mana yang perlu kamu simpan dalam memori kamu dan foto mana yang akan kamu buang. Begitu juga dengan kehidupan. Kamu punya pilihan untuk menyeleksinya, menyeleksi semua pengalaman yang kamu punya. Entah itu sedih atau bahagia, kamu punya kendali penuh atasnya. Yang mana yang perlu kamu ingat? Yang mana yang perlu kamu lupakan? Jangan sampai kamu menjadi tahanan masa lalu. Karena hal itu hanya akan membuat kamu tidak akan pernah maju. Ya, hal itu hanya akan merantai hidupmu. Kamu gak akan kemana-mana. Dan kamu hanya akan tetap diam saja di situ. Jangan sampai pengalaman pahitnya hanya sekali, tapi kejadiannya kamu putar dalam pikiranmu berkali-kali. Jangan sampai sedihnya hanya sekali, tapi rasa menderitanya kamu bawa setiap hari. Bagaimana kita memberi makna dari sebuah peristiwa, itulah yang akan menentukan kita bahagia atau kecewa. Ingat, kamu punya begitu banyak pengalaman yang sudah dilewati. Ada begitu banyak hal yang bisa kamu syukuri. Ada begitu banyak berkat yang sudah Tuhan beri. Dan akan ada lebih banyak hal-hal baik lagi yang akan hadir di dalam hidup kamu saat ini. Jadi buat kamu yang tahun lalu putus cinta, buat kamu yang baru kena PHK, buat kamu yang beberapa waktu lalu banyak duka, lupakan perasaan sedihnya. Percaya dan lihatlah makna baik di balik itu semua. Ingatlah hal-hal baik yang sudah kamu terima.
Ingatlah orang-orang baik yang juga datang bersamanya. Kadang kita tidak perlu selalu melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita untuk percaya bahwa kebaikan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Kadang kita tidak perlu merasakan Dia untuk percaya bahwa Dia sungguh-sungguh ada di setiap langkah kita. Kamu hanya perlu mengingat kembali. Mengingat kebaikannya, pertolongannya, kasihnya. Lupakan kesulitannya, ingatlah pertolongannya. Lupakan bebannya, ingat kembali berkatnya. Lupakan penderitaannya, dan ingatlah kasihnya. His grace is always sufficient for us. Kasih karunia-Nya senantiasa cukup dalam hidupmu. Dan rencananya selalu baik untukmu. Rancangan damai sejahtera yang memberikan kamu hari depan yang penuh harapan. Dan kalau saat ini kamu menonton video ini, saya percaya ini bukan kebetulan. Saya percaya apa yang saya bagikan bisa menguatkan dan bisa menjadi jawaban. Percayalah, sebentar lagi kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari yang kamu pikirkan. Sebentar lagi kamu akan mendapatkan banyak hal yang tidak pernah kamu bayangkan. Dan memperoleh berkat yang sudah Tuhan janjikan. Ya. Gimana? Setelah saya putarkan video tadi ya sebagai penguat gitu, kesimpulannya gimana? Ternyata selama ini pikiran-pikiran saya bahwa ada masalah atau teman yang tidak mengingat saya ternyata dari pikiran negatif saya. Itu ya, dari pikiran negatif saya. Cara, nah tanya sekarang rencana, cara untuk mengganti pikiran-pikiran yang negatif itu seperti apa cara? Saya akan merubah pemikiran saya agar bisa berpikir bahwa teman-teman saya itu memilih pendapat lain karena ada hal yang lebih mudah dilakukan. Terus Dan orang tua saya karena khawatir dengan saya, bukan karena tidak sayang. untuk yang lainnya juga, untuk diri sama sendiri akan apa? Akan merubah pikiran negatif saya menjadi positif. Oke, ada ya. Dari situ gini, kalau tadi sudah berarti dapat disimpulkan sama kamu sendiri yang menyimpulkan ya tadi ya, bahwa pikiran saya itu negatif dan perlu dirubah. Nah, sekarang ini Bu Irfa ada LKK ya. LKK itu lembar kerja konseli ya, lembar kerja konseli yang mana nanti ini ada beberapa pertanyaan. Nah, beberapa pertanyaan ini kamu jawab, tapi jangan takut salah lagi loh ya. Jangan takut itu ya, seperti itu. Misal, pikiran tidak rasional apa yang sebelum melaksanakan konseling ini yang kamu miliki itu pikiran-pikiran negatif apa? Sama jelaskan di sini ini gitu, seperti itu ya. Terus setelah mengikuti layanan ini, bagaimana perasaan sampai? Saya merasa terganggu karena mendapatkan manfaat dan bisa mendapatkan solusi. Gitu ya. Oke. Berarti terbantu apa tidak? Terbantu. Terbantu ya. Oke ya. Selanjutnya nanti kalau misalkan sampean ada unek-unek lagi, nggak usah sungkan, ya, nggak usah takut. Tadi kan Bu Irfa sudah menjelaskannya semuanya dari awal sampai akhir, gitu ya. Nggak usah sungkan, nggak usah takut, langsung saja WA saya, gitu ya. Jadi mama ingin curhat WA ke Bu Irfa nggak apa-apa kan?
nggak apa-apa, dengan senang hati saya akan membalas WA sampean kalau misalkan saya tidak di sini, gitu ya. Ini nanti lembar kerjanya, kembali lagi ya. Ini nanti lembar kerjanya kamu bawa. Setelah itu pulang sekolah. Pulang sekolah atau sebelum pulang sekolah nanti kamu kesini lagi dan ini diisi, gitu ya. Ini juga ada nah ini setelah melakukan layanan konseling, ini diisi sesuai dengan kamu apa tidak kriterianya yang disempatkan. Habis itu dikumpulkan lagi ke sini. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan ke Bu Eva? Sudah cukup. Sudah ya. Tadi apa? Saya ulangi lagi. Nah, Tadi gimana? Sudah plong? Sudah lega? Sudah, alhamdulillah sudah lega. Sudah lega. Terus setelah itu sudah ada ada rencana, wacana. Nah, nanti apa sih yang saya lakukan untuk merubah tadi pikiran-pikiran yang negatif tadi? Sudah ya? Sudah. Nah, oke. Kalau sudah semuanya, sebelum kita akhiri konseling ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Terima kasih sudah melaksanakan konseling ini dengan lancar. Semoga apa yang tadi menjadi masalah sampean mendapatkan solusi yang terbaik. Ya, berdoa mulai. Nah, ya. Mungkin itu dulu cukup. Ini kan mau ganti pelajaran sama langsung ke kelas. Bu Iva juga mau melanjutkan aktivitas yang lainnya. Ya, Terima kasih. Oke.